Pemirsa, kasus COVID-19 harian di Indonesia sudah mulai mengalami penurunan. Meski begitu, masyarakat diminta tidak boleh lengah karena virus corona terus bermutasi. Pemerintah pun kini mewaspadai kemungkinan adanya gelombang ketiga, termasuk adanya virus corona varian baru yaitu MU. Kita lihat ya. Kasus positif COVID-19 di Indonesia gelombang 2 telah mencapai puncaknya pada 15 Juli 2021 dengan total penambahan 56.757 kasus per hari. Tambahan kasus ini pun menjadi rekor selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Kini laju kasus COVID-19 mulai menurun hingga 92%. Bahkan, angka positivity rate harian tercatat 3,05% atau di bawah standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebesar 5%. Namun masyarakat belum bisa bernapas lega. Organisasi Kesehatan Dunia WHO kini tengah mewaspadai mutasi virus corona varian Mu atau B1621. Pada 31 Agustus lalu, WHO menetapkan varian Mu masuk dalam kategori varian of interest atau varian yang diamati. Varian Mu pertama kali terdeteksi di Kolombia pada awal tahun 2021 dan kini sudah menyebar ke 46 negara, terutama di Amerika Selatan dan Eropa. Meski dibutuhkan penelitian lebih lanjut, WHO memperingatkan varian ini memiliki sejumlah mutasi yang menunjukkan lebih kebal terhadap vaksin. Pada varian Mu ini terdapat mutasi-mutasi yang ada pada varian-varian of concern ya. Jadi seperti varian alpha itu ada bagian mutasi yang mirip dengan varian yang ada di varian Mu tadi. Kemudian protein yang bermutasi di varian delta itu juga ditemukan pada varian Mu. Selain itu mutasi yang terjadi di varian beta yang kita tahu dia mempengaruhi efikasi daripada vaksin itu juga ditemukan pada varian Mu ini. Meski berbahaya, sejumlah peneliti menyebutkan belum teridentifikasi tingkat bahaya yang ditimbulkan dari varian ini. Dari data WHO, varian Mu baru terdeteksi di 0,1% kasus COVID-19 global dan memiliki prevalensi yang terus meningkat sehingga beresiko menjadi ancaman baru ke depan. Satgas COVID-19 mencatat dari 4 varian of concern, 3 diantaranya ditemukan di Indonesia, yaitu Alpha, Beta, dan Delta. Varian Delta paling banyak ditemukan di Indonesia dibandingkan varian lainnya, dengan 2.242 kasus. Pandemi belum berakhir. Meski kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah mulai menurun, namun masyarakat jangan terlalu larut dalam euforia karena bahaya masih mengintai. Saya Desvita Bionda dan tim Liputan Anyus melaporkan.